98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat siang Sobat Maya, Sobat BRI, dan juga Sobat Simpedes. Saya Ziwan Pradipta dan tim Obifan Maya FM kali ini tengah berada di Saung UU Sate Marangi di Pleret, Purwakarta dalam acara sosialisasi Micro Payment Ecosystem persembahan dari Bank BRI. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Misnadin selaku Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis Mikro BRI Bandung. Selamat siang Pak Misnadin, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, alhamdulillah. Waduh, nampak seger banget begitu Pak. Kita harus selalu sehat ya. Dalam kondisi pandemi ini bagaimana kita membuat imun kita naik. Baik Pak, di acara ini apa aja nih Pak yang disosialisasikan di sosialisasi Micro Payment Ecosystem? Ya. Bank BRI merupakan bank yang penyaluran kreditnya bertumpu pada segmen mikro. Ya. Dalam masa pandemi ini, kredit ini kita hanya lebih banyak bertumpu pada satu, stimulus pemerintah. Ya, kita menyalurkan stimulus pemerintah, kemudian kita ambil bisnisnya. Yang kedua, kita bergerak di ekosistem, ekosistem paguyuban, klaster-klaster usaha. Ya. Nah, di klaster-klaster usaha inilah merupakan ruang-ruang pertumbuhan bisnis yang baru. Nah, pertumbuhan bisnis yang baru ini karena zamannya sekarang zaman digital, kita yang menjadi nasabah yang kita digitalisasi, yang belum menjadi nasabah kita dorong untuk menjadi nasabah BRI. Kemudian kita bundling dengan produk-produk digital dari BRI. Tujuannya adalah agar perputaran uang dari supplier ke konsumen itu tetap berputar di satu bank, yaitu Bank BRI. Makanya di sini ada Micro Payment Ecosystem, agar mempermudah pembayarannya. Dalam kondisi begini, orang megang uang cash agak riskan, entah riskan takut kehilangan atau karena takut kena virus. Makanya kita fasilitasi dengan digitalisasi. Oke, jadi hari ini yang disosialisasikan adalah produk digital dari BRI begitu Pak? Digital dari BRI. Di sini tadi kita bicara masalah BRIMO sebagai andalan digital dari BRI, karena semua fasilitas tabungan baik Britama atau Spedes sudah kita bisa berimukan. Oke, sebelumnya Pak, sosialisasi micropayment ekosistem ini dilakukan di Wangunharja, Lembang, itu lebih ke petani begitu nih. Untuk di Pleret Purwakarta sendiri klaster apa nih Pak yang memang dituju begitu? Ini adalah klaster kuliner, kuliner sate Marangi. Ya. Jadi klaster di BRI itu hampir menyeluruh di setiap sektor usaha. Ada bidang pertanian, ada bidang kuliner, ada perikanan, ada kerajinan, home industry. Nah, kita mengambil produk-produk unggulan di satu tempat. Misalkan di Pleret ini ada sate, kita ambil satenya. Kemudian mungkin itu saya lihat tadi ada pengrajin gerabah. Mungkin suatu saat kita dorong teman-teman untuk membuat klaster gerabah. Kemudian ada petani ikan yang di sungai, yang di danau dengan kerambah. Kita dorong untuk membentuk klaster lagi dengan tujuan agar menyelamatkan kondisi usahanya nasabah, kemudian memberikan pengarahan agar pengusaha-pengusaha kecil itu bisa melek perbankan. Nah, kita akan mempunyai tujuan inklusi keuangan. Nanti tahun 2025 itu harus 90% dari masyarakat Indonesia harus mempunyai rekening di bank. Ya, itu tujuannya. Baik Pak, untuk di kuliner nih Pak, untuk klaster kuliner berarti tidak hanya untuk sate Marangi saja, sebetulnya siapapun bisa ikut serta begitu Pak? Ya, yang namanya klaster itu biasanya satu ragam usaha. Misalkan ini yang tadi khusus pengusaha sate Marangi. Nanti mungkin ada klaster misalkan warteg, dia khusus klaster warteg. Kan tidak mungkin disatukan. Dua usaha dalam satu klaster tidak mungkin. Seperti kemarin mungkin kru dari Radio Maya ikut juga di Lembang. Petani labu acar itu khusus petani labu acar gitu. Oke, cuman setidaknya ini untuk siapapun Sobat Maya, Sobat BRI, dan Sobat Simpedes yang memang ada UMKM, kemudian ada usaha juga, ini akan tentunya bisa dirangkul oleh BRI begitu Pak? Betul. Jadi BRI berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat paling bawah, ya. Bukan hanya di bidang pinjaman, di bidang simpanan. Kita juga ingin agar masyarakat ini bisa menggunakan fasilitas digital yang ada di perbankan. Ya, karena
sekarang ini kan masyarakat jarang keluar, bisa bertransaksi dari rumahnya melalui HP, melalui komputer dan sebagainya. Jadi lebih simpel, lebih aman begitu Pak ya? Betul, lebih simpel, lebih aman, lebih praktis. Baik. Untuk harapan kedepannya Pak di sosialisasi micropayment ekosistem ini seperti apa dari Bapak Miss Nadine sendiri? Harapannya bagi teman-teman yang di Purwakarta yang sudah melakukan sosialisasi, hal ini tidak lanjuti agar para peserta di suatu klaster bisa ikut sebagai keluarga besar BRI, dalam artian bisa menjadi nasabah BRI. Nasabah itu bisa menjadi nasabah peminjam, juga menjadi nasabah penyimpan. Dan selanjutnya harapan saya dan manajemen Kanwil serta manajemen kantor pusat, semua BRI unit itu wajib mempunyai klaster binaan sebagai ruang-ruang pertumbuhan baru bisnis mikro. Bahkan setiap mantri sekarang ini sudah memegang desa masing-masing. Jadi mantri kita ini sudah berada di jalur yang benar dengan mempunyai wilayah binaan masing-masing. Misalkan mantri A desanya di B, mantri B desanya di C. Dia tidak boleh melanggar wilayahnya masing-masing. Jadi harapannya mantri kita ini harus betul-betul menguasai dan menyatu dengan masyarakat setempat agar kita tahu betul apa yang dibutuhkan, yang diinginkan khususnya yang berkaitan dengan perbankan di masyarakat setempat. Sehingga mantri kita ini menjadi keluarga besar bagian dari masyarakat di desa itu. Oke, untuk di klaster Sate Marangi Pak yang ada di Pleret Purwakarta ini tentunya ini ada rumah makan, ada tempat makan. Apakah ini mendapatkan fasilitas dari BRI untuk bisa menerima pembayaran melalui digital begitu? Nah, itulah tujuannya kita mengadakan sosialisasi agar para pengusaha Sate Marangi ini bisa menerima alat-alat atau saran-saran dari BRI, sehingga konsumen yang datang itu bisa menggunakan ATM-nya, menggunakan HP-nya untuk bertransaksi. Dan itu tadi saya lihat mendapat tanggapan yang positif, karena dengan begitu maka orang tidak perlu repot-repot bawa uang, dan yang penjualnya tidak repot-repot menerima uang dan nyetorkan uang ke bank, tinggal klik langsung masuk rekeningnya. Jadi sekaligus nabung ya? Sekaligus nabung. Tadi saya katakan kalau nabung di Sempedes, di samping ada bunga juga ada undiannya. Kita ngundi 6 bulan sekali, masing-masing cabang dengan hadiah utama rata-rata 2 mobil. Sobat Maya di BRI ini sekarang sedang berlangsung Sempedes hadiah langsung, namanya SHL. Silakan datang ke BRI terdekat, kemudian pilih hadiahnya sesuka hati. Nanti tinggal tunjuk sesuai dengan nominal tabungan yang diserahkan ke BRI. Baik. Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Maya, Sobat BRI dan Sobat Simpedes, baik yang sudah bergabung bersama BRI ataupun yang akan segera begitu? Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Maya FM, tentunya dengan penggemar-penggemarnya. Mudah-mudahan penggemar Maya FM seantero Bandung dan sekitarnya bisa menjadi bagian dari Bank BRI. Dan terima kasih juga yang telah setia menemani BRI kemanapun BRI melakukan kegiatan. Mudah-mudahan keterlibatan Maya dengan BRI memberikan dampak positif baik bagi BRI dan Maya, dan tentunya harapannya masyarakat bisa mengenal lebih jauh produk-produk yang disediakan oleh BRI, khususnya BRI unit, dan bisa mempergunakannya. Terima kasih Pak Miss Nadine, sehat selalu. Salam buat teman-teman, sukses untuk BRI tentunya. Oke, terima kasih. Salam sehat dan tetap patuhi protokol COVID. Baik Sobat Maya, itulah obrolan saya bersama Bapak Miss Nadine selaku Wakil Pemimpin Bisnis Mikro Wilayah BRI Bandung begitu di acaranya sosialisasi micropayment ekosistem. Jangan lupa tingkatkan terus saldo tabungan BRI-nya biar bisa ikut serta dalam undian panen hadiah Simpedes. Saya Juan Pradita, terima kasih.